Langit pagi di kota itu tampak selalu kelabu, seolah tahu betapa banyak kepala yang menunduk karena hidup tak memberi ruang bernapas. Di pangkalan angkot kawasan Pasar Lama, beberapa supir duduk mengelilingi termos kopi yang sudah dingin, merokok tanpa senyum. Dharma berdiri sedikit terpisah, memandangi angkotnya yang catnya mulai kusam dan pintunya berdecit tiap dibuka. Ia mengusap spion yang pecah sedikit di ujung, seperti mengelus luka yang tak pernah sempat sembuh. Satu pun tidak ada penumpang yang melirik ke arah angkotnya pagi itu. Angkot-angkot lain berangkat satu persatu, walau hanya membawa 2 atau 3 orang. Tetapi milik Dharma tetap kosong. Ia berdiri bersandar pada pintu, menekan rasa malu yang menelusup ke tulang. Pikirannya melayang pada selembar surat dari sekolah Naya. Tunggakan SPP sudah melewati batas. Jika tidak dilunasi pekan ini, kami terpaksa, ia tak sanggup membaca sisanya. Dar, sampai kapan kau bertahan begitu? Suara keras terdengar dari belakang. Budi, supir yang paling vokal, berjalan sambil membawa rokok menyala. Zaman udah berubah. Kalau mau pintarnya ya pindah haluan. Ojek online lebih jelas cuannya. Dharma hanya menatap kosong. Ia sudah mencoba menjadi ojek online, tapi motornya disita le asing. Angkot itu satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya, sesuatu yang membuatnya merasa masih punya kehormatan tersisa. Budi tertawa cekikikan sambil menunjuk angkot Dharma. Serius? Trayek mutuh kayak kuburan. Sepi. Kayak nunggu ajal. Tawa supir lainnya menyusul. Ada yang menimpali, besok angkot udah punah. Kamu nyusul punah kali ya? Dharma mengepalkan tangan dalam saku jaket. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari jarum apapun. Ia mencoba melangkah, ingin pergi dari lingkaran hinaan itu, tapi kakinya seakan tertambat oleh rasa rendah diri. Udahlah, Dharma. Minta sama yang di atas biar rejeki lancar, ucap satu supir lebih tua yang nadanya terdengar pura-pura peduli namun tetap sinis. Kalau atas nggak bantu, ya tinggal minta yang di bawah. Kalimat itu diikuti lirikan dan tawa cekikikan. Dharma menelan ludah. Kata, bawah, itu mengendap di telinganya seperti racun yang menggoda. Sinar matahari belum tinggi, tapi panasnya membuat pelipisnya berkeringat. Ia masuk ke dalam angkot, duduk di bangku depan, memegang setir erat-erat. Ia memandang kaca depan yang buram. Bayangan dirinya terlihat begitu putus asa. Ia mengetuk-ngetukkan jari pada setir, gelisah. Jam terus berjalan. 1 jam, 2 jam, tak satu pun penumpang mampir. Ia akhirnya memutuskan untuk berkeliling. Mesin menyala dengan suara batuk-batuk, seperti mengolok-olok keadaan pemiliknya. Pasar, kampus, terminal, serunya, namun suaranya tenggelam dalam kebisingan jalan raya yang lebih memilih transportasi modern. Mobil-mobil berpendingin udara melaju, motor-motor berseliweran. Angkotnya bagai makhluk tua yang dilupakan zaman. Di lampu merah, ia melihat papan reklame promosi aplikasi ojek online. Cepat, aman, murah. Tanpa menunggu. Kalimat itu terasa seperti tamparan telak di wajahnya. Ketika lampu berubah hijau, ia tak langsung jalan. Pandangannya fokus pada tumpukan brosur yang dipegang seorang pria yang sedang membagikan selebaran dekat trotoar. Pria itu menatap tepat ke arahnya. Senyumnya aneh, seolah tahu isi kepala Dharma. Tangannya terulur, dan selebaran itu jatuh di depan angkot. Dharma tergugah untuk mengambilnya. Tapi klakson dari belakang membuatnya terburu-buru melaju. Ia hampir lupa pada brosur itu. Perjalanan panjang tanpa hasil membuat bensin hampir habis. Ia pulang duluan, dengan tangan kosong dan hati semakin remuk. Di rumah kontrakan kecilnya, Sari sudah menunggu dengan wajah muram. Kita harus bayar SPP Naya. Aku sudah minta sabar pada pihak sekolah. Suara istrinya bergetar. Dharma tak menjawab. Ia hanya membuka dompet yang isinya benar-benar kosong. Sari menunduk, menahan kecewa yang sudah tak bisa lagi ia sembunyikan. Aku cuma ingin kita bertahan.
Dharma bersuara lirih. Sari menghela napas, berjalan ke dapur tanpa berkata apapun lagi. Naya keluar dari kamar, memeluk bonekanya yang satu mata. "Ayah capek ya?" tanyanya polos. Dharma mengusap kepala putrinya yang rambutnya mulai tipis karena sering sakit. "Ayah baik," jawabnya, meski batinnya berteriak sebaliknya. Malam menjelang. Dharma berbaring dengan mata terbuka. Kata-kata hinaan tadi terus terngiang. "Besok angkot udah punah. Kamu nyusul punah kali ya? Kalau atas nggak bantu, ya tinggal minta yang di bawah." Ia bangun dan keluar rumah. Udara malam dingin mengiris kulit. Ia berjalan ke pangkalan tanpa rencana jelas. Angkotnya terparkir di sana sendirian seperti bangkai kendaraan yang salah tempat. Saat ia mendekat, kertas terlipat menempel di kaca depan angkot. Diterpa angin, nyaris terbang. Dharma mengambilnya. Bukan brosur iklan aplikasi transportasi. Tertulis huruf hitam besar. "Solusi cepat kaya. Di bawah jembatan timur. Tanyakan Pak Yanto." Tidak ada nomor. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya itu. Namun cukup untuk membuat darahnya berdesir. Dharma menatap kanan kiri. Tidak ada siapapun. Ia mengingat ejekan sore tadi. Ia mengingat wajah Naya yang pucat dan boneka satu mata itu. Tangan Dharma gemetar, tapi ia melipat kertas itu perlahan, memasukkannya ke saku. "Aku tidak boleh punah," gumamnya. Kain tirai angkot bergoyang pelan tertiup angin, seolah mengangguk setuju. Dan untuk pertama kalinya, Dharma melangkah ke tempat yang tidak diperbolehkan nuraninya. Tempat yang hanya didatangi saat putus asa berubah menjadi niat jahat. Tempat di mana jiwa bisa ditukar, asal ada harga yang pantas. Ia menatap langit kelam. Dan kota seakan berbisik. "Selamat datang ke trayek yang mati, Dharma." Malam itu, Dharma kembali ke pangkalan dalam keadaan gelisah. Langkahnya berat, seolah setiap detik hanya menambah beban hidup yang sudah lama ia pikul. Motor tuanya diparkir di ujung, jauh dari kerumunan para tukang ojek lain yang asyik mengobrol sambil menertawakan hidup mereka masing-masing. Jantung Dharma berdetak lebih cepat ketika ia melihat lagi secari kertas yang tadi siang ia temukan di bawah jok motor. Kertas itu tidak terlihat seperti tulisan modern, goresan tinta tipis, seolah ditulis oleh tangan yang gemetar. Di bawah jembatan layang Cakrawala. Tengah malam. "Cari Pak Yanto." Tidak ada nama pengirim. Tidak ada alasan. Tapi sesuatu dalam dirinya seolah menarik untuk menuruti pesan itu. "Pak Yanto, siapa?" gumamnya pelan. Jalan menuju jembatan layang itu gelap. Lampu jalan banyak yang padam, menyisakan kelip samar dari neon toko yang hampir tutup. Angin dingin menusuk, membawa aroma got dan karat. Dharma memegangi map plastik kecil berisi kain hitam yang ia temukan di kosan. Kain itu ternyata ada di bawah kasurnya, seperti sudah menunggunya. Ia tak ingat pernah memilikinya. Semua terasa seperti dorongan tak terlihat. Dharma tiba setengah jam sebelum pukul 12. Ia menyandarkan motor, menunggu. Hanya suara air mengalir dan dengung kendaraan di atas sana. Gelap semakin menebal. Hingga suara langkah pelan terdengar dari balik tiang beton jembatan. Dharma refleks menelan ludah, tubuhnya menegang. Seorang pria tua muncul. Rambut memutih, pakaian lusuh, namun matanya tajam seperti menembus isi kepala Dharma. "Dharma?" tanyanya tanpa basa-basi. Dharma terdiam. Bagaimana orang tua itu tahu namanya? "Jangan kaget," lanjut pria itu. "Aku hanya dipanggil ketika seseorang berada di ujung sabarnya." Wajah Dharma memucat. "Anda? Pak Yanto?" Pria itu mengangguk kecil dan mendekat. Aroma tanah basah menyeruak dari tubuhnya. "Kau bukan orang pertama yang datang karena hinaan dan lapar," bisiknya. "Tapi belum terlambat untuk mengubah keberuntunganmu." Dharma menarik napas dalam. "Saya cuma ingin hidup sedikit lebih baik." Pak Yanto menyeringai. "Sedikit?
Tidak ada yang datang ke sini hanya untuk sedikit. Senyumnya melebar. Mana kainnya? Dengan tangan gemetar, Dharma menyerahkan kain hitam itu. Pak Yanto membuka lipatan kain tersebut dan tampaklah sebuah paku kecil, berkarat namun tampak tajam. Dharma bergidik. Apa ini? Pengikat kesepakatan, jawab Pak Yanto. Pesugihan tidak butuh banyak. Hanya sehelai kain hitam dan darah. Tangan Pak Yanto meraih tangan kiri Dharma, khususnya kelingkingnya. Tidak banyak, hanya kelingking, karena dari sanalah perjanjian mengalir. Darah Dharma seolah berhenti mengalir. Pesugihan. Dharma akhirnya mengucapkan kata itu. Lidahnya terasa pahit. Pak Yanto menatapnya lama. Kau mau kaya, bukan? Kau mau berhenti dipandang rendah? Hidup itu, tawar-menawar. Dharma memejamkan mata, mengingat ejekan, tawa menghina, perut kosong, ibu yang menunggumu di kampung tanpa kabar. Ia mengangguk pelan. Saya mau. Pak Yanto seperti sudah tahu jawaban itu. Ia mengangkat paku dan menusukkannya pelan ke kelingking Dharma. Dharma meringis, darah segar menetes. Pak Yanto menampungnya di tengah kain hitam, membiarkan cairan merah itu meresap. Katakan, ucapnya pelan namun tegas. Aku setuju, dan aku siap menanggung apapun. Dharma menahan gemetar, lalu mengucapkan, aku setuju. Aku siap menanggung apapun. Angin berembus tiba-tiba. Daun kering beterbangan meski tidak ada pohon di sekitar situ. Suhu turun drastis. Suara air dari got terdengar seperti bisikan. Pak Yanto mengangkat kain itu tinggi-tinggi, lalu membungkus paku di dalamnya. Ia melilitkan kain pada paku hingga rapat. Kemudian, ia memasukkan bungkusan aneh itu ke dalam tanah berlumpur, tepat di kaki Dharma, sembari melafalkan kalimat yang tidak dimengerti Dharma. Suara Pak Yanto serak, menggetarkan udara. Jiwa yang terikat, darah yang menjadi jalan. Rezeki datang, tidak dari langit, tapi dari apa yang berjalan di kegelapan. Dharma merinding. Tenggorokannya terasa tercekat. Selesai. Pak Yanto menancapkan paku itu ke tanah. Dharma tidak tahu sejak kapan tanah itu bergetar pelan, hanya pada bagian kecil tempat paku ditancapkan. Seolah ada sesuatu di bawah sana. Hidup. Mencium bau darah. Besok pagi, ucap Pak Yanto, napasnya terdengar berat. Kau tidak akan lagi pulang dengan tangan kosong. Dharma ingin bertanya banyak hal. Apa konsekuensinya? Bagaimana mekanismenya? Tapi kata-kata itu tidak sempat keluar. Karena saat Dharma hendak berbicara, Pak Yanto sudah menghilang begitu saja, seolah ia melebur menjadi kegelapan di bawah jembatan. Dharma berdiri sendiri. Nafasnya terengah. Hatinya berperang antara takut dan harapan. Saat ia berbalik menuju motor, ia melihat sesuatu kecil berwarna pucat melintas cepat di atas permukaan tanah, tepat di dekat paku yang tertancap. Seperti jemari mungil. Bergerak sendiri. Mengejarnya dengan langkah-langkah menyelusup di kegelapan. Dharma meneguk ludah lagi. Ia belum kaya. Tapi horor pertama sudah datang menghampirinya. Pagi itu, Dharma terbangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya masih terasa lemas, bekas luka di kelingking kirinya belum kering, perihnya masih menusuk setiap kali tersentuh kain. Namun ada perasaan aneh yang menekan dadanya, campuran gelisah dan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memandang motor tuanya sebentar, tapi tidak menyentuhnya. Malam tadi, setelah ritual di bawah jembatan, ia menemukan sesuatu di garasi kosan, sebuah angkot. Catnya merah kusam, nomor trayeknya memudar, namun platnya masih terpasang rapi. Dharma tidak mengerti bagaimana bisa angkot itu ada di sana. Ia tidak pernah memilikinya. Tapi kunci sudah tergantung di pintu kemudi. Seolah menunggu untuk digunakan. Dan pagi ini, ia memberanikan diri untuk mengemudikannya. Wah, Dharma, dapat rezeki nomplok nih?
Suara salah satu tukang ojek mengejek dari kejauhan. Dharma hanya mengacungkan tangan seadanya tanpa menjawab. Ia tahu, apapun komentar yang datang hari ini, akan berubah seiring waktu. Ia masuk ke dalam angkot, menyalakan mesin. Mesin itu menyala sempurna. Tidak ada batuk mesin, tidak ada suara rantai rusak. Berbanding terbalik dengan kondisi bodinya yang tampak tua. Dharma memegang kemudi dengan kaku. Aroma dalam kabin agak aneh, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang menyengat, namun tidak tercium sampai membuat ia ingin muntah. Hanya cukup untuk membuat tengkuknya meremang. Ia mulai menarik trayek. Biasanya, ia akan menunggu sejam lebih untuk mendapat satu penumpang. Namun kali ini, belum 10 meter berjalan, seorang ibu muda melambaikan tangan. "Bang, lewat terminal Kanaya." "Lewat?" jawab Dharma spontan. Ibu itu masuk, duduk, tanpa banyak bertanya soal tarif. Belum 2 menit berjalan, seorang pemuda muncul dari gang, langsung naik tanpa bicara. Lalu seorang bapak tua. Lalu 2 mahasiswi yang wajahnya sayu. Dalam waktu singkat, semua bangku hampir terisi. Dharma menatap dari kaca tengah. Ada 7 penumpang. Mereka duduk dengan wajah pucat, pandangan kosong. Tidak ada satupun yang mengeluarkan suara. Bahkan napas mereka terdengar pelan dan berat, seperti tidak benar-benar hidup. Sesekali, Dharma melirik melalui spion. Penumpang-penumpang itu menatap ke jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Seolah fokus mereka berada pada sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin mereka capek, gumamnya menenangkan diri. Namun tubuhnya tetap merinding. Ketika Dharma menghentikan angkot untuk menurunkan salah satu penumpang, ia terkejut. Tidak ada yang meminta turun. Semua tetap diam, menatap lurus. "Terminal Kanaya sudah lewat," kata Dharma pelan. Tidak ada reaksi. Mereka tetap dalam posisi yang sama. Tubuh-tubuh itu seperti tidak peduli arah angkot melaju. "Pak, Bu, ada yang mau turun?" ulangnya dengan suara yang sedikit gemetar. Hening. Hanya suara roda melintasi aspal yang terdengar. Sudah 1 jam Dharma mengemudi dan mereka belum turun. Padahal dari pangkalan ke terminal biasanya hanya 15 menit. Rute pun sudah melenceng jauh. Dharma tidak sadar kapan ia mulai melaju ke arah yang berbeda. Seolah kemudi bergerak sendiri. Ia mulai mengurangi kecepatan, ingin menepi. Tapi saat itu, ke-7 penumpang itu menoleh bersamaan ke arahnya. Gerakan serentak itu terlalu halus. Terlalu tidak wajar untuk manusia biasa. Mata mereka kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada fokus. Hanya kedalaman gelap yang menelan logika. "Terus," kata mereka bersamaan. Suaranya pelan namun bergema di kepala Dharma, seolah banyak suara muncul dari satu mulut. Dharma menelan ludah. Tangannya berkeringat. Tapi ia tidak berhenti. Rasa takut menekan pikirannya hingga ia hanya bisa mematuhi. Rumah-rumah mulai menghilang. Bangunan berganti menjadi ilalang tinggi. Jalan aspal semakin sempit. Dharma tidak tahu lagi di mana ia berada. Google Maps pun tidak ia berani buka. Di luar sana, kabut tipis turun, mengaburkan pandangan. Tidak seharusnya ada kabut sekental itu di kota ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, angkot berhenti sendiri. Mesin mati tiba-tiba, menghentikan situasi tanpa peringatan. Penumpang-penumpang itu menunduk pelan, satu demi satu berdiri tanpa suara. Mereka turun dari angkot serempak, masih dalam kebisuan yang memekakan. Dharma memerhatikan mereka dari kaca spion. Mereka berjalan menjauh, masuk ke dalam kegelapan pekat di antara pepohonan dan reruntuhan bangunan tua. Tidak ada keinginan untuk melihat ke arah Dharma lagi. Mereka menghilang begitu saja, seolah angkot hanyalah sekadar sarana untuk mengantar mereka kembali ke tempat asalnya. Dharma menoleh keluar jendela, berusaha mencari tahu kemana mereka pergi. Namun semua sudah gelap. Tidak ada suara langkah. Tidak ada cahaya.
Hanya kabut dan kegelapan yang menyatu seperti mulut raksasa, siap menelan siapapun yang berani mendekat. Kini Dharma berada di tempat asing, sendirian, dan mesin angkotnya mati total. Ia mencoba menyalakan kembali mesin, tapi kunci tidak bergerak. Seolah angkot itu menahannya di tempat. Udara tiba-tiba sangat dingin. Dharma menggenggam erat kemudi, napasnya tersengal. Ia mulai sadar. Rezeki tidak akan pernah datang tanpa harga. Dan mungkin, ia baru saja mengantarkan sesuatu yang bukan manusia. Suara kipas angin di kamar kos Dharma berputar lamban, menciptakan dentingan monoton yang biasanya membantu ia tertidur. Namun malam ini, suara itu justru membuat kepalanya semakin bising. Ia rebahan, kedua matanya menatap langit-langit yang retak. Tapi pikirannya penuh dengan gambaran 7 penumpang yang turun ke dalam kegelapan. Tangan Dharma masih menggigil mengingat tatapan kosong mereka. Kenyataan bahwa angkot itu tiba-tiba mogok tepat setelah penumpang turun membuat semuanya terasa jahat. Ia pulang dengan mendorong angkot sejauh beberapa ratus meter sampai akhirnya mesin menyala kembali. Tubuhnya remuk, keringat bercampur ketakutan. Sharp, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Dharma meraih ponsel di meja kecil. Grup WhatsApp warga kota sedang ramai. Judul pesan yang terpampang membuat jantungnya berhenti sejenak. Kronologi sementara, 7 orang hilang setelah naik angkot. Ada tautan berita di bawahnya. Dharma membuka dengan tangan gemetar. 7 warga kota Kanaya dilaporkan hilang setelah terlihat naik angkot merah. CCTV menunjukkan mereka naik di beberapa titik trayek Pasar Lama Terminal Kanaya. Namun tidak ada rekaman mereka turun. Keluarga korban meminta masyarakat membantu pencarian. Polisi menyelidiki dugaan tindak kejahatan. Foto-foto wajah penumpang terpampang. Semuanya adalah orang yang duduk diam di angkotnya pagi tadi. Dharma tertegun. Napasnya tercekat. Ia menutup layar dengan cepat, seolah takut wajah-wajah itu keluar dari ponsel. Dadanya berdenyut keras, rasa hangat naik ke kepalanya. Sial, ini semua terlalu nyata. Pagi berikutnya di pangkalan, suasana berubah total. Banyak polisi dan awak berita berseliweran. Para sopir angkot dan ojek saling berbisik, tatapannya penuh kecemasan. Katanya 7 orang lenyap begitu aja, ujar seorang sopir dengan suara pelan. Yang terakhir katanya naik angkot merah tua. Kayaknya angkot yang gak pernah kelihatan sebelumnya. Pasti perbuatan begal trayek, jawab yang lain. Atau, pesugihan. Kalimat itu membuat Dharma menegakkan bahunya. Ia berdiri di samping angkot yang kini terlihat seperti mobil biasa. Tidak ada kain hitam tergantung siang ini. Ia lepaskan begitu sampai rumah semalam, takut ada yang melihat. Seorang wartawan mendekat, menodongkan mikrofon ke arah salah satu sopir. Bapak pernah melihat angkot itu? Sudah lama nggak ada angkot merah, jawabnya pura-pura tidak tahu. Mungkin angkot dari kota lain. Dharma menunduk, menahan diri agar tidak terlihat mencurigakan. Namun suara lirih tepat di belakangnya membuat bulu kuduknya naik. Kamu kemana semalam? Pak Yanto. Suara itu muncul begitu dekat, seolah menempel di bagian tengkuk. Dharma tidak berani menoleh. Ia tahu Pak Yanto hanya akan muncul kalau ada sesuatu yang diinginkannya. Kamu sudah mulai kaya, bisik suara itu lagi, jangan sia-siakan trayek itu. Suara itu menghilang. Udara menjadi dingin. Dharma memijit wajah, berusaha menghapus bayang-bayang ketakutan dari pikirannya. Tapi realitanya tidak berubah. 7 orang hilang gara-gara dirinya. Mereka mungkin sudah mati. Atau lebih buruk, hidup tapi tersiksa di tempat yang tidak bisa dijelaskan. Namun uang yang diberikan pesugihan mulai terasa nyata. Saat ia membuka dompet pagi ini, uang lembaran baru memenuhi isinya, padahal ia tidak pernah mendapat bayaran kemarin. Uang itu muncul begitu saja. Sisi gelap dalam dirinya berkata, kalau aku berhenti, aku kembali miskin. Keluarga bisa semakin menderita. Dharma memejamkan mata.
Bayangan wajah istrinya saat menangis karena tagihan sekolah anak mereka muncul, menghantam logikanya. Ia ingin menolong keluarganya, tapi dengan cara begini, hatinya terkoyak. Penyesalan melawan kerakusan. Akhirnya, rasa takut terlihat miskin mengalahkan rasa bersalahnya. Ia masuk ke kemudi, menyalakan mesin angkot. Kain hitam yang ia simpan di dashboard mengintip keluar, seolah menunggu untuk digantung lagi. Tangan Dharma gemetar saat memegangnya. Jika ia menggantung kain itu lagi, lebih banyak nyawa akan hilang. Namun jika tidak, semua akan kembali sepi. Dalam tarikan napas panjang yang berat, Dharma mengikatkan kain hitam itu ke spion. Luka kelingkingnya terbuka lagi tanpa ia sentuh, darah segar menetes, menodai kain. Angkot itu bergetar pelan, seperti bernapas. Hari berjalan dan penumpang mulai naik lagi. Sedikit, tapi pasti. Mereka duduk, pucat, diam, persis seperti kemarin. Dharma merasa dunia ini mulai terbelah. Dunia yang ia lihat dan dunia yang ia jalani. Logika manusia perlahan digerus oleh aturan gelap yang ia setujui sendiri. Saat sore mulai turun dan langit menggelap, Dharma mengantar penumpang terakhir turun di halte. Kali ini mereka turun di tempat yang wajar, di tengah kota. Dharma menghembuskan napas lega. Namun ketika ia menoleh ke kursi belakang, bangku itu basah. Seolah seseorang meneteskan air atau darah yang begitu banyak hingga menyesap ke kain. Dharma menatap lebih lama, dan jantungnya seperti digenggam erat oleh tangan tak terlihat. Ada bekas dudukan tubuh, banyak, tapi tidak ada orang. Udara dalam kabin tiba-tiba lebih dingin daripada luar. Dharma merasakan sesuatu berdiri tepat di belakang kursi kemudi, meski ia tidak melihat apapun melalui spion. Perasaan itu begitu kuat, membuat kulitnya merinding dari tengkuk hingga punggung. Seolah ada mata yang mengikuti gerakannya, mengawasi, menunggu, dan bisikan yang hampir tidak terdengar menggesek telinganya. Kami belum sampai. Dharma terpaku. Napasnya membeku. Kini ia sadar. Bukan cuma Dharma yang mengemudi, ada sesuatu yang ikut bersamanya. Tidak terlihat, namun tidak pergi. Malam itu, Dharma memarkir angkot di depan kosannya seperti biasa. Lampu jalan redup, menambah kepekatannya. Setelah mematikan mesin, ia duduk cukup lama, mencoba memahami apa yang sebenarnya mengikuti dirinya. Bangku belakang masih menyisakan bercak basah yang tidak hilang meski ia lap berkali-kali. Aroma anyir samar, seperti karat dan darah yang sudah lama mengering, membuat tenggorokannya mual. Ketika ia keluar dari angkot, pintu geser menutup sendiri dengan suara dentuman pelan. Dharma spontan menoleh. Tidak ada angin, tidak ada gerakan lain. Tapi pintu itu seperti punya kemauan. Ia menelan ludah. Semakin lama ia berinteraksi dengan kendaraan ini, semakin ia merasa angkot itu bukan hanya benda, tapi sesuatu yang hidup. Keesokan harinya, ia terbangun oleh ketukan di pintu kamar kos. Lelah belum sepenuhnya hilang, tapi ia bergegas membuka. Sari berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan. Di tangannya ada termos kecil. "Aku bawain teh panas," ucapnya dengan suara pelan. "Kamu terlihat letih." Sari adalah tetangga kamar yang sudah lama ia kenal. Mereka jarang bicara, namun Sari beberapa kali membantunya saat kesulitan, menitipkan makanan, atau sekadar menanyakan kabar. Dialah satu-satunya yang tidak pernah meremehkannya meski tahu kondisi ekonominya jatuh. Dharma mencoba tersenyum. "Makasih, Sar. Aku cuma kebanyakan narik." "Yang hilang itu beneran penumpang angkot?" tanya Sari hati-hati. Pertanyaan itu membuat dada Dharma mengejang. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk tipis tanpa menatap mata Sari. Sari mencoba tersenyum, meskipun jelas ada kecemasan yang ia sembunyikan. "Kalau kamu butuh teman cerita, aku di kamar sebelah ya." Ia menepuk pundaknya pelan, lalu pergi. Dharma menutup pintu perlahan, lalu menyandarkan kepala ke dinding.
Kebaikan Sari justru memperberat rasa bersalahnya. Ia tidak pantas menerima perhatian itu, bukan setelah apa yang ia lakukan. Namun pikiran itu segera dikalahkan oleh tekanan hidup yang masih ada. Anaknya masih terancam dikeluarkan dari sekolah. Ia masih perlu uang. Dan angkot itu, meski jahat, adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Pagi menjelang siang, Dharma turun untuk mengecek angkot. Dari kejauhan, ia langsung tahu ada yang berubah. Ban-ban itu tampak lebih tebal, seperti diganti baru meski ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Cat merah kusamnya berubah sedikit lebih segar, garis trayek yang memudar kini terlihat lebih jelas. Bahkan kaca yang sebelumnya buram kini bersinar. Angkot itu memperbaiki dirinya sendiri. Semalam saat Dharma memarkirnya, kaca belakang ada retakan kecil. Kini retakan itu hilang tanpa jejak. Semakin Dharma mendekat, aroma samar menyeruak, campuran bensin dan sesuatu yang amis, seperti daging yang terlalu lama dibiarkan di udara terbuka. Ia membuka pintu kemudi. Cerea Aak, suara engselnya lebih berat dari sebelumnya, seperti pintu itu menahan sesuatu dari dalam. Bangku belakang yang semalam basah kini tampak normal di permukaan, tapi ada noda gelap samar di celah jahitannya. Saat ia sentuh kursi itu dengan ujung jarinya, kursinya terasa hangat, seperti suhu tubuh manusia. Dharma cepat-cepat menarik tangannya. Detik berikutnya, suara rendah muncul. Samar, hampir tidak terdengar. Bersihkan? Dharma terdiam. Ia membeku, napasnya tercekat. Suara itu muncul dari jok, dari tempat para penumpang duduk. Lepaskan, kami. Suara lain menyusul, seperti bisikan yang mengalir dari dalam busa kursi. Darah Dharma seperti berhenti mengalir. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Bangku angkot menggeram. Bunyi gesekan kain dan logam saling menekan, seperti jeritan tertahan dari dalam. Suara itu terus mengalun pelan, berulang-ulang, memohon atau mungkin mengancam. Bangku angkot itu menjerit. Dharma menutup pintu cepat-cepat. Ia mundur hingga punggungnya menempel pada dinding kos, tubuhnya gemetar hebat. Kain hitam di spion berkibar tanpa angin, seperti tangan yang melambai memanggil. Bang Dharma. Sari muncul dari pintu kos sambil membawa kantong belanja. Wajahmu pucat. Kamu nggak apa-apa. Dharma memaksakan diri berdiri tegak. Angin doang, jawabnya terbata. Sari menatap ke arah angkot dan mengerutkan dahi. Angkot itu, beda ya? Kayak kemarin kusam banget. Dharma buru-buru berpaling darinya. Sar, jangan dekat-dekat angkot itu. Mesin lagi rewel. Sari berhenti melangkah. Ada ketakutan yang cepat ia sembunyikan dengan senyum tipis. Ya sudah. Kamu hati-hati, ya. Dia lalu masuk ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, Dharma menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Ia kini yakin, angkot ini tidak hanya membawa penumpang, angkot ini menelan mereka. Dan semakin banyak ia menggunakannya, semakin kuat entitas itu menjadi. Malamnya, suara gesekan bangku terdengar lagi, namun kini jauh lebih jelas. Dharma terbangun dan menyadari suara itu datang dari luar jendela kamar kos. Cerea Aak, cerea Aak. Bangku itu bergerak sendiri di dalam angkot, seolah ada seseorang yang mondar-mandir, menunggu dibawa pergi lagi, atau menunggu Dharma masuk. Dharma menyingkap tirai pelan. Matanya melebar. Kain hitam di spion menghadap langsung ke jendelanya. Meliuk pelan, seperti mengawasinya. Seakan spion itu adalah mata yang tidak pernah berkedip. Tiba-tiba, suara keras menghantam kaca belakang angkot dari dalam. Deuge! Dharma tersentak mundur. Diiringi bisikan halus, penuh kebencian. Masih ada kursi kosong. Sesuatu di angkot itu ingin lebih banyak nyawa. Dan kini, horornya sudah berdiri tepat di depan kamar tempat Dharma tidur. Keluar dari trayek, masuk ke rumah, mendekat. Dharma tidak pernah menyangka bahwa uang dapat mengalir begitu deras.
Dalam seminggu terakhir, koceknya selalu tebal. Penumpang berdatangan seperti sudah menunggu hanya untuk naik ke angkotnya. Ia tak lagi duduk menunggu di pangkalan, justru para penumpang berdesakan sendiri, seolah nomor trayek yang ia bawa lebih cepat sampai, lebih nyaman, lebih aman. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dalam kabin angkot itu, udara sering terasa dingin menusuk, terlalu sunyi pada jam-jam tertentu meskipun angkot penuh. Tak ada yang benar-benar saling mengenal, seolah orang-orang itu hanya berada di sana untuk satu alasan, mengantarkannya menuju kekayaan. Namun keberuntungan itu datang bersama rasa tidak nyaman yang selalu menguntit. Menjelang maghrib, Dharma menghitung uang setoran di bangku depan. Tangannya gemetar bukan karena lelah, tetapi karena rasa bersalah yang makin menggigit pikirannya. Apa benar ini semua layak? Ia menatap tumpukan uang lusuh di pangkuannya. Nominal itu jauh lebih besar dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya dalam sehari kerja normal. Ia bahkan sempat membeli ponsel baru 2 hari lalu, membayar hutang warung, dan memberikan uang belanja lebih pada istrinya. Semua orang menyukai Dharma yang baru, lebih murah senyum, lebih sering membawa oleh-oleh. Tapi di balik senyum itu, ada satu bagian dari dirinya yang terus menolak, bagian yang masih takut pada apa yang ia mulai. Karena Dharma tahu persis, tidak ada penumpang malam yang membayar ongkos. Ia menutup mata. Ingatan itu muncul lagi. Waktu itu, ia karungan, mengantar penumpang gelap pada tengah malam dari terminal lama menuju kampung mati di ujung trayek. Penumpang-penumpang itu turun tanpa suara, satu persatu menghilang di balik pepohonan, tanpa membayar sepeser pun. Namun uang di kantong justru bertambah banyak keesokan harinya. Lebih banyak dari jumlah kursi yang ia sediakan. Aku cuma kerja. Aku cuma narik seperti biasa, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi sebuah suara menipis, samar, muncul dari bangku belakang. Kerja? Iya, kerja buat siapa? Darah Dharma membeku. Ia menoleh ke belakang dengan gerakan kaku. Kursi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sampah bungkus permen dan jaketnya yang tergeletak di pojok. Hawa dingin merayap dari bawah kakinya ke tulang punggung. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar suara itu. Bisikan lirih yang muncul dari kursi belakang, tempat di mana Pak Yanto menyuruhnya meletakkan sesuatu 3 hari lalu. Segenggam tanah kuburan dan sesajen rokok kretek yang sudah habis separuh. Biar setia sama kamu, katanya waktu itu. Sejak malam itu, Dharma punya penumpang yang tak pernah terlihat. Dan bisikan itu terus bertambah sering. Malam semakin pekat saat Dharma menutup pintu angkot. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal agar bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Namun langkahnya terhenti ketika melihat bayangannya sendiri di kaca samping angkot. Bayangan itu menatapnya dengan mata yang tidak seharusnya. Mata itu terlalu gelap. Dharma buru-buru pergi, menolak memperhatikan lebih lama. Di rumah, istrinya menyambut penuh semangat. Bang, besok kita bisa bawa anak Ajeng ke dokter gigi. Ya, kasihan giginya udah bolong 2. Dharma mengangguk, memaksakan senyum. Iya, kita benerin semuanya. Mereka makan bersama, bercanda, lalu tidur. Namun Dharma terjaga paling lama. Uang hasil narik ia sembunyikan rapi di lemari. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar sesuatu. Jangan berhenti. Ia tersentak. Keringat dingin mengucur di pelipis. Istrinya tetap tertidur pulas di sampingnya. Dharma menatap jendela yang sedikit terbuka, tirainya bergoyang pelan, meskipun udara di luar begitu panas. Ia bangkit perlahan lalu berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menutup wajah dengan kedua tangan. Suara itu tidak berhenti. Ia kini bahkan bisa merasakan keberadaannya, mengintip di belakang punggungnya. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya pada diri sendiri. Pukul 5 subuh, Dharma kembali ke pangkalan. Ia memarkir angkot dan duduk di samping Pak Yanto, sang guru pesugihan yang kini lebih sering tersenyum dari biasanya. Bagaimana?
Sudah terasa hidupmu berubah? Tanya Pak Yanto sambil menyulut rokok. Dharma menelan ludah. Aku merasa bersalah, Pak. Aku seperti merasakan sesuatu ikut naik. Sesuatu yang... Pak Yanto tertawa pendek, menyela. Kau mau kaya atau tidak? Kalau hati kecilmu masih lembek seperti bubur, ya jangan harap hidupmu naik kelas. Aku cuma takut. Takut? Pak Yanto mendekat, sorot matanya tajam. Kekayaan itu memang datang setelah harga yang kau bayar. Dan harga itu adalah, terus narik. Dharma menunduk, tetapi tubuhnya terasa membeku ketika Pak Yanto menambahkan kalimat terakhir. Pelan, namun terdengar seperti ancaman yang tak bisa ditolak. Jangan berhenti narik. Sari sudah lama memperhatikan perubahan pada suaminya. Dharma pulang lebih jarang, tidur lebih gelisah, dan selalu mengunci lemari pakaian tempat ia menyimpan sesuatu. Tapi yang paling mengganggu adalah kain hitam itu. Sejak kapan kain panjang penuh noda tanah itu menggantung di kursi belakang angkot? Sejak kapan Dharma begitu protektif terhadap benda kotor yang bahkan tak layak dibawa pulang? Setiap kali ia mencoba menyinggungnya, Dharma hanya menjawab pendek, bahkan kadang membentak. Padahal dulu ia adalah pria yang paling lembut di matanya. Sari berdiri di dapur, menatap panci berisi sup yang sudah dingin. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi Dharma belum juga kembali. Ia sudah mencoba menelpon suaminya berkali-kali, namun selalu tak terjawab. Di ruang tamu, anak mereka, Ajeng, tertidur di sofa sambil memeluk boneka kelinci lusuh. Kantuknya datang karena terlalu lama menunggu ayah yang berjanji akan pulang lebih cepat. Janji yang ternyata hanya tinggal kata. Sari menghela napas. Ada sesuatu yang menekan dadanya, ketakutan yang ia sendiri belum punya nama untuknya. Suara mesin terdengar pelan di depan rumah. Sari menoleh, jantungnya berdebar lega sekaligus marah. Ia menyimak langkah Dharma yang masuk rumah dengan tergesa, berusaha tidak menimbulkan suara. Seakan berharap tak ada yang memperhatikan kepulangannya. Bang, Sari memanggil, datar. Dharma tertegun di ambang pintu. Aku pulang. Iya, aku lihat. Sari menahan diri. Kajian ibu-ibu tadi nanyain kamu. Katanya kamu jarang sholat jamaah lagi. Kenapa? Capek. Jawabnya cepat. Kamu selalu capek sekarang. Sari menatap suaminya lebih lama. Mata Dharma tampak cekung, gelap. Senyumnya mati. Seakan ada beban lain yang menempel di pundaknya. Bang, kamu bisa cerita kalau ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau begitu kenapa kamu tidur selalu gelisah? Kenapa kamu sekarang selalu bawa-bawa kain hitam itu? Nada suaranya meninggi. Dharma menatap tajam, seolah kata itu, kain hitam, adalah pelanggaran besar. Itu cuma kain. Jangan sentuh apapun di angkot. Itu kendaraanku. Rezeki kita dari situ. Kalau rezekinya bikin kamu jadi orang lain, aku sudah tidak yakin ini benar, Bang. Sari balas berteriak, menahan isak. Ajeng terbangun kecil dan menangis, ketakutan melihat orang tuanya bertengkar. Sari buru-buru mendekapnya, menenangkan. Dharma hanya diam, namun ekspresinya tetap keras. Dulu kamu narik buat kita. Sekarang aku merasa kamu narik buat, entah siapa. Sari tak sanggup melanjutkan. Dharma meremas rambutnya sendiri, frustrasi. Aku cuma ingin kita hidup layak. Sar, aku cuma ingin kamu gak ngutang lagi di warung. Aku gak mau Ajeng terus diejek karena sandal jepit sobek. Aku ngerti, Sari lirih, tapi sesuatu yang kamu sembunyikan itu. Aku takut. Tatapan mereka saling berkait dalam kesunyian yang menusuk. Akhirnya Dharma mengalihkan wajah. Aku capek. Aku tidur. Ia masuk kamar tanpa penjelasan apapun. Sari hanya bisa merasakan jarak yang semakin melebar. Bukan lagi sekadar jarak pikiran, tapi jarak jiwa. Pukul 2 dini hari.
Sari terjaga karena mendengar suara bisikan. Samar. Berulang. Seperti berasal dari halaman depan. Ia bangkit perlahan, memastikan Ajeng masih tidur, lalu meraih cardigan tipis sebelum keluar kamar. Rumah gelap. Hanya cahaya dari lampu jalan yang merembes melalui jendela. Saat ia mendekati jendela depan, bulu kuduknya langsung berdiri. Angkot Dharma, yang seharusnya berhenti dan mati mesin, pelan tapi pasti mulai bergeser mundur dari halaman. Tanpa ada orang di dalamnya. Sari menahan napas. Roda berputar perlahan, seolah ada yang mendorong atau mengemudikan dari dalam gelap. Suara ban menggesek aspal terdengar lirih. Krak, krak, lampu rem menyala, merah menyilaukan, padahal tidak ada kaki yang menginjak pedal. Sari menutup mulut, menahan jeritan. Dari jendela belakang angkot, kain hitam itu berkibar halus, seperti tangan yang melambai. Seperti menyapa. "Daaar, Ma." Bisikan itu terdengar dari arah bangku belakang. Angkot tiba-tiba melaju perlahan keluar gerbang, seolah berpatroli mencari penumpang. Lampu depannya menyala sendiri, menembus pekatnya malam. Sari mundur, kakinya hampir goyah. Suatu kebenaran menembus hatinya seperti pisau dingin. Dharma bukan lagi satu-satunya yang narik di angkot itu. Malam itu udara begitu pengap, seolah kota menyimpan rahasia busuk dalam setiap sudutnya. Dharma duduk di kursi depan angkotnya, menatap kaca spion dengan napas tersengal. Ia baru saja pulang dari pangkalan setelah seharian berpura-pura tenang di depan sopir lain. Tak ada seorang pun yang bisa ia percaya. Bahkan dirinya sendiri sudah mulai meragukan kewarasannya. Angkot yang dulu jadi sumber kehidupannya, sekarang terasa seperti kuburan berjalan. Dharma meneguk ludah dan memutar kunci kontak. Mesin menyala dengan dengusan ganjil, seperti suara hewan lapar. Ia belum sempat menyalakan lampu ketika pintu belakang angkot bergeser sendiri. Tek, seseorang masuk. Dharma memutar badan, jantung terhenti sejenak. Seorang pria berjaket abu-abu, wajah pucat tanpa ekspresi. Ia menunduk, duduk di deretan belakang. Dharma pernah lihat wajah itu di televisi beberapa hari lalu, korban hilang yang jadi bahan perbincangan seluruh warga kota. Itu tidak mungkin, gumamnya gemetar. Pintu kembali bergeser. Masuk seorang perempuan dengan kebaya lusuh, rambut basah seperti baru ditarik dari sungai. Gaunnya meneteskan air yang mengalir di lantai angkot. Dharma mengenal foto itu juga, mahasiswi yang pamit naik angkot dan tidak pernah sampai rumah. Kemudian yang ketiga, seorang anak kecil. Kaos sekolah, mata kosong, memeluk tas punggung yang sobek. Anak itu duduk tanpa suara, tapi bau tanah basah menyebar dari tubuhnya. Dharma membeku. Tangannya dingin seperti es. "Bapak mau kemana?" ucapnya terbata, meski jelas mereka bukan sedang meminta tumpangan. Senyap. Tidak ada jawaban manusia. Lalu, terdengar bisikan. Serempak. 3 suara tumpang tindih dari bangku belakang. "Kami belum dibayar ongkos akhir." Bisikan itu seperti udara dingin yang masuk ke dalam tulang Dharma, membuatnya sulit bernapas. Ia buru-buru melirik ke arah mereka lewat spion. Yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar hebat. Kulit mereka mulai mengelupas pelan. Mata mereka kosong, tak berkedip. Dada mereka tidak naik turun, tidak ada napas. Dan lantai angkot di bawah kaki mereka, gelap, bercampur lumpur dan darah tipis yang mengalir dari bangku. "Ongkos? Apa maksud kalian?" Suara Dharma pecah, seperti anak kecil yang tersesat. Pria berjaket itu mengangkat wajah. Rahangnya patah, menggantung ke satu sisi. "Perjalanan kami belum selesai." Tangan perempuan berkebaya tiba-tiba bergerak. Ia meraih tiang kursi sambil menyeringai, bibirnya robek dari telinga ke telinga. Air terus menetes dari rambutnya, membasahi seluruh kursi. "Kamu sudah mengambil bagianmu. Sekarang giliranku, giliranku, giliranku." Suara mereka seperti gema dari liang lahat.
Anak kecil itu memeluk lutut sambil terisak. Terdengar seperti tangis manusia. Namun ketika ia mengangkat wajah, mata hitam seluruhnya, tidak ada putih, tangis berubah jadi tawa yang menggema dingin. Dharma memutar kunci, hendak kabur. Mesin melengking. Angkot melaju kencang tanpa bisa ia kendalikan. Tiba-tiba jalanan tak lagi terasa seperti rute biasa. Lampu-lampu kota memudar satu persatu. Bangunan hilang digantikan kabut kelabu yang tebal, menutup pandangan seperti selubung mayat. Kiri kanan hanya gelap, tak ada arah pulang. Dharma memukul-mukul kemudi. Berhenti. Aku bilang berhenti. Aku tidak mau ini. Tawa kecil dari belakang menjadi semakin dekat. Anak itu berdiri di kursi, wujudnya kini tampak lebih jelas. Tidak ada kaki. Ia melayang. Pak sopir. Bisikan halus itu menusuk telinga Dharma. Ada satu tempat lagi yang harus kami tuju. Bangku belakang bergetar. Seolah banyak tangan tak terlihat merayap keluar dari bawah jok. Suara kuku menggores logam terdengar jelas. SKRRT, SKRRT, SKRRT. Perempuan berkebaya memiringkan kepala tidak wajar, hampir menyentuh bahu. Ia menatap Dharma dari spion dengan mata hitam pekat. Jangan tinggalkan kami setengah jalan. Dharma merasa napasnya ditarik keluar paksa oleh udara dingin yang kini memenuhi kabin. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia mencoba menekan rem, namun pedalnya terbenam sendiri, seolah ada kaki lain menginjak lebih keras. Angkot melompat dari jalanan yang ia kenal dan masuk ke sebuah terowongan gelap yang tidak pernah ada di trayek manapun. Dinding beton lembab penuh lumut memantulkan suara mesin yang meraung. Tidak ada pintu keluar. Dharma berteriak sekuat tenaga ketika tangan pucat menyentuh bahunya dari belakang. Tangan itu dingin, berlendir, dan mencengkeram kuat. Tidak, jangan sentuh aku. Aku cuma ingin selamat. Kami juga. Suara pria rahang patah itu membalas dengan tawa serak. Lampu angkot berkedip-kedip. Semua penumpang kini berdiri. Mereka mendekat, melingkari Dharma, mengunci semua pintu. Tidak ada pelarian. Dharma terjebak bersama para arwah yang pernah ia antar, ke tujuan yang tidak pernah mereka inginkan. Perjalanan malam mereka baru saja dimulai. Dan tidak ada yang tahu kemana angkot itu akan membawanya. Langkah Dharma goyah ketika ia turun dari angkot. Udara malam yang lembab menempel di kulit, tetapi dingin yang ia rasakan lebih dalam dari sekadar cuaca. Ia memandangi mobil tuanya itu, mesin sudah mati, tetapi lampu kabin masih menyala sendiri, berkedip pelan seperti napas makhluk hidup. Ia membalikkan badan dan berjalan cepat menuju rumah kontrakan. Di belakangnya, terdengar pintu angkot krek, tutup sendiri. Dharma tidak berani menoleh lagi. Begitu ia membuka pintu rumah, Sari langsung bangkit dari sofa dengan wajah cemas. Kamu dari mana saja? Sudah jam 2. Aku takut terjadi apa-apa. Dharma menatap mata istrinya, ingin sekali jujur, tapi kata-kata itu seperti terhalang oleh rasa bersalah yang menggunung. Di ruang tengah, Naya terbaring lemah, napasnya berat. Tubuh mungilnya tampak lebih kurus daripada minggu lalu. Ayah? Suara Naya hampir tak terdengar, melesak seperti bisikan yang akan hilang kapan saja. Dharma menghampiri dan mengusap kening anaknya. Kulit Naya dingin. Terlalu dingin. Ayah di sini, katanya, mencoba tersenyum, tapi sudut bibirnya gemetar. Sari membawa selimut tambahan. Dia bilang kedinginan, tapi suhu badannya turun terus. Aku sudah telepon klinik, tapi besok baru bisa periksa. Dharma mengangguk tanpa fokus. Pandangannya teralih pada lantai dekat pintu masuk. Ada jejak kaki basah, kecil, mengarah masuk ke dalam rumah. Bentuknya seperti sepatu sekolah, dan ujungnya berhenti tepat di belakang kursi Naya. Darah Dharma membeku. Sari, kamu lihat itu. Lihat apa? Jejak basah itu. Sari menoleh, tapi hanya melihat lantai bersih.
Jejak itu sudah hilang, padahal Dharma jelas melihat genangan air masih menetes dari sudut-sudutnya. "Ayah, dingin," gumam Naya lagi. Nafasnya tersendat. Dharma buru-buru menutup gorden, seolah takut ada sesuatu mengintip dari luar. Ia mengunci pintu 2 kali. Namun saat ia berjalan menuju kamar untuk mengambil jaket tambahan, lampu koridor padam tiba-tiba. Klik, gelap total. Sari menjerit pelan dari ruang tengah. "Dharma!" Lampunya mati. Dharma mengusap saklar berulang-ulang. Tidak fungsi. Ia merogoh saku, mencoba menyalakan ponsel. Layarnya tak menyala, seperti kehabisan baterai. Padahal tadi masih penuh. Jantungnya berdetak kencang. Saat ia kembali ke ruang tengah, Sari memeluk Naya erat. "Ada suara langkah," bisik Sari, napas tercekat. Suara kaki basah menyeret dari dapur. "Aku tidak berani lihat." Dharma menegakkan tubuh. Dalam sunyi itu, terdengar benar. Slap, slap, slap. Seolah seseorang menyeret kaki tanpa tenaga. Setiap langkah meninggalkan bunyi air menetes di lantai. Sumber suara makin dekat. Dari arah dapur, sebuah siluet muncul dengan gerakan terputus-putus. Tubuhnya membungkuk. Rambutnya basah bergelayut di wajah. Gaun kebaya lusuh menempel ketat oleh air yang menetes. Si perempuan berwajah pucat yang tadi duduk di bangku angkot. Sari menutup mulut, menahan jeritan. Naya memeluk ayahnya erat, tubuhnya bergetar keras. Perempuan itu menyeringai lebar, lebih lebar dari garis mulut manusia. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Ia punya ongkos," suaranya serak, dingin, memecah keheningan seperti belati. "Tidak." Dharma berdiri menghadang. "Ambil aku. Jangan anakku." Arwah itu berhenti. Kepalanya miring tidak wajar ke kanan, lalu ke kiri, seolah menilai sikap Dharma. Lantai kini penuh jejak kaki basah. Muncul lebih banyak. Dari pintu belakang. Dari dinding. Dari sudut-sudut gelap rumah. Mereka datang. Yang lain. Anak kecil berseragam sekolah muncul dari arah lorong kamar. Matanya hitam legam, menatap Naya tanpa kedip. Dharma memeluk putrinya erat-erat. "Tidak ada yang akan menyakitimu. Ayah janji." Anak itu bergeser mendekat tanpa suara. Air menetes dari seragamnya, mengalir melalui ujung jarinya, meninggalkan noda gelap di lantai. "Ayah, aku," dingin, suara Naya melemah, nyaris menghilang. Perempuan berkebaya maju beberapa langkah, menatap Dharma dengan tatapan menusuk. "Jangan berhenti narik," ucapnya, menirukan suara Pak Yanto. Ancamannya jelas. Selama Dharma tetap menyediakan trayek bagi mereka, selama angkot tetap berjalan, keluarganya aman. Tetapi jika ia berhenti, jika ia mencoba melawan, nyawa keluarganya gantinya. Arwah perlahan menghilang. Jejak basah menguap secepat munculnya. Lampu menyala kembali. Ponsel Dharma menyala, berkedip tanda sinyal kembali ada. Namun ketakutan tidak ikut pergi. Sari memandangi Dharma dengan tatapan bingung dan takut. "Apa itu semua? Dharma, apa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa mereka ke rumah?" Dharma tidak mampu menjawab. Ia hanya menghampiri Naya yang kini lemah tak berdaya. Kulit gadis kecil itu semakin pucat, bibirnya membiru seperti tidak lagi dialiri darah. Dharma menempelkan telapak tangan ke dadanya, dan terkejut. Denyut jantung Naya hampir tak terasa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dharma menyadari bahwa ia bukan hanya mempertaruhkan nyawanya sendiri. Arwah-arwah itu menginginkan putrinya. Dan waktunya untuk menghentikan ini semakin menipis. Kondisi Naya terus memburuk, dan tidak ada tempat yang aman lagi untuk mereka. Subuh baru saja menyentuh langit, tapi Dharma tidak tidur sedikit pun. Naya masih terlelap dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, sementara Sari berjaga di sampingnya. Dharma tahu ia harus keluar menarik trayek. Jika tidak,
Ia tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi pada anaknya. Dengan langkah terseok dan hati yang seperti tercekik, ia keluar rumah. Embun dingin menggenang di jalanan, namun di balik dingin itu ia merasakan tatapan sesuatu dari angkotnya. Mobil itu berdiri di bawah lampu jalan redup. Tenang, diam. Tapi tidak. Dharma meraih pintu. Tangan gemetar. Namun sebelum ia menyentuh gagang pintu, pintu terbuka sendiri. Perlahan. Seolah menyambutnya masuk. "Kamu puas, ya?" gumam Dharma, hampir menangis. "Sudah cukup mengacaukan hidupku." Tidak ada jawaban. Hanya aroma besi berkarat bercampur amis yang menguar dari dalam. Tak ada pilihan. Untuk Naya. Dharma naik. Begitu duduk di kemudi, kunci kontak memutar sendiri. Mesin menyala dengan raungan ganas, bukan lagi dentuman mesin tua. Lampu-lampu jalan berkedip saat angkot melaju, seolah merasa terintimidasi kehadirannya. Trayek yang biasa dilewati tetap sama. Jalan raya yang mengarah ke pasar, melewati sekolah, terminal kecil, lalu memutar kembali. Tidak berubah. Tetap seperti aturan. Namun hari ini, rutenya terasa seperti neraka terbuka. Di pinggir jalan dekat halte sekolah, seorang bapak parubaya melambaikan tangan. Wajah lelah pekerja pabrik yang sudah bertahun-tahun menunggu rezeki. Ia tersenyum lega melihat angkot Dharma melambat. "Tolong cepat, saya sudah terel." Belum sempat ia menaikkan kaki, pintu geser menutup mendadak, menjepit tangannya. Jeritan melengking terdengar, namun angkot tak peduli. Mobil melaju kencang, menyeret pria itu di sepanjang aspal. "Astaga! Berhenti! Berhenti!" Dharma menginjak pedal rem sekuat tenaga. Kosong. Seolah pedal itu hanya bayangan. Pria itu terseret puluhan meter sebelum tubuhnya terlepas dan terkapar di pinggir jalan, tidak bergerak. Darah mengalir panjang, menjadi garis yang menuntun angkot untuk terus melaju. "Enggak, aku enggak mau ini, aku enggak mau." Dharma memukul-mukul kemudi. "Berhenti!" Namun setir berputar sendiri, membawa angkot kembali ke lajur seolah mencari mangsa baru. Seorang siswi berdiri sendiri di trotoar, wajahnya masih tertutup masker kain. Ia tidak menyadari betapa mengerikan angkot yang mendekat itu. "Jangan naik, jangan." Dharma berusaha memberi peringatan, tetapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya seperti dikunci. Pintu terbuka halus. Siswi itu tersenyum pada Dharma, menyangka ia disambut. Saat kedua kakinya masuk, lantai angkot tiba-tiba menganga, seperti mulut gelap yang menelan tubuhnya. Ia tidak sempat berteriak. Hanya sempat memandang Dharma dengan mata ketakutan sebelum tubuhnya ditarik masuk oleh tangan-tangan pucat yang muncul dari bawah bangku. Bangku angkot bergetar senang seperti memakan sesuatu. Darah Dharma berhenti mengalir di wajahnya. Ia nyaris pingsan, tetapi rasa takut lebih kuat dari kelemahan. "Apa yang kalian inginkan? Apa lagi?" Jawabannya datang dari spion tengah. 3 penumpang arwah duduk berbaris. Pria rahang patah, perempuan berkebaya basah, anak sekolah tanpa kaki. Mereka menatap Dharma dengan senyum gelap. Seolah berkata, "Teruskan." Angkot melaju menuju pasar. Seorang ibu tua hendak menyeberang. Ia melihat angkot dan mengangkat tangan, mengira akan dibantu lewat. Senyum hangat yang sudah lama tidak dilihat Dharma dari siapapun. Angkot menambah kecepatan. "Apa kau gila? Berhenti!" Dharma memutar setir. Tidak bergerak. Ibu tua itu terpaku. Tubuhnya terpental ke kaca depan, kemudian ditindih ban tanpa belas kasih. Tulang berderak. Jeritan singkat, sebelum senyap. Suara bangku berdecit, senang. Aroma darah menusuk hidung Dharma, bercampur amis besi karat yang semakin kuat. Aku sudah tidak jadi sopir," gumamnya ngeri. Ia hanya saksi. Bagian dari kendaraan yang lapar. Di perempatan, seorang polisi lalu lintas berdiri memberi isyarat berhenti.
Angkot justru mengabaikan, melaju memotong jalur. Polisi itu marah dan berdiri di depan untuk menghentikan. Lampu merah menyala. Waktu harusnya berhenti. Angkot tidak. Saat polisi menyentuh kap mobil, tangan tak terlihat mencengkeram kakinya dan menyeretnya masuk ke bawah. Tubuhnya menghilang dari pandangan, hanya topinya yang tersisa berguling di aspal. Suara dari bawah jok. Krok, krok, seperti seseorang mengunyah. Dharma muntah di atas kemudi. Penuh air mata. Ampun, hentikan, cukup. Air mata itu jatuh di setir, namun angkot sama sekali tidak peduli. Setir berputar sendiri dengan cepat, membelok memasuki terowongan sempit yang mengarah kembali ke rute semula. Trayeknya tetap. Tetapi setiap perjalanan kini berarti pembantaian. Dharma menyadari satu hal saat itu. Angkot ini hidup. Ia mengandalkan Dharma hanya sebagai kedok. Sebagai wajah manusia di balik kendaraan yang kini menjadi predator. Setiap korban, setiap nyawa, menjadi ongkos yang membuat angkot itu semakin kuat. Dan Dharma tahu, selama ia berada di balik kemudi, ia akan terus menjadi bagian dari mesin yang membunuh. Untuk bertahan, ia harus terus berkendara bersama setan yang ia lepaskan sendiri. Dharma memaksa angkotnya berhenti di sebuah lahan kosong di ujung trayek. Napasnya terengah. Tangan gemetar masih memegang setir yang sejak tadi tidak lagi menurut kendalinya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sementara dari dalam kabin, masih tercium aroma darah yang seolah tertinggal di udara. Sudah cukup, Dharma bergumam, seperti memohon pada sesuatu yang tak terlihat. Namun angkot itu perlahan berdenyut, seperti daging yang bernyawa. Lantai besi terasa bergetar halus, seakan menelan energi dari setiap ketakutan Dharma. Ia menatap bangku belakang, kain hitam itu kini tegak seperti sosok yang berdiri, padahal tak ada tiang di bawahnya. Bentuknya menggembung, mirip tubuh manusia tetapi tanpa kepala. Lipatan kain berdesir pelan, seperti mengikuti napas. Dharma meremas wajahnya. Aku harus keluar dari ini, aku harus keluar. Ia meraih ponsel, tangan gemetar, dan menghubungi satu-satunya orang yang ia anggap bisa menjawab semua ini, Pak Yanto. Beberapa menit kemudian, motor tua Pak Yanto menepi di dekat angkot. Lampu motor memantul di kaca depan angkot Dharma yang kini dipenuhi goresan, seperti kuku-kuku panjang menggaruk dari dalam. Pak Yanto turun dengan raut wajah gelap. Ada apa lagi, Dar? Suaranya terdengar malas, berbeda sekali dari sikapnya yang dulu sok peduli. Dharma turun terpincang, memegangi pintu. Angkot ini sudah membunuh orang. Penumpang-penumpang itu, mereka bukan hilang. Mereka dibantai. Suaranya parau, campuran takut dan marah. Pak Yanto hanya menyipitkan mata, seperti menunggu Dharma selesai panik. Kenapa kamu suruh aku jangan berhenti narik? Sementara keluarga aku, Sari, Naya, mereka dalam bahaya. Teriakan Dharma hampir pecah. Pak Yanto menghela napas singkat. Itu risiko. Kalimat itu langsung menyulut bara dalam dada Dharma. Risiko? Dharma mendorong dada Pak Yanto dengan keras. Kau yang menyeretku masuk ke ini semua. Kau bilang aku akan jadi kaya tanpa harus kehilangan siapapun. Pak Yanto tertawa rendah. Aku bilang apapun bisa terjadi. Kamu yang terlalu bodoh untuk dengerin dengan benar. Darah Dharma mendidih. Kau? Apa maumu sebenarnya? Pak Yanto mendekat, wajahnya setengah diterangi lampu motor, setengah tertelan bayang-bayang. Bibirnya melengkung miring. Aku tidak butuh uang, Dar. Ia menunjuk angkot Dharma. Aku butuh kendaraan yang sudah diikat oleh tirai itu. Dharma menatap Pak Yanto, membeku. Jadi semua ini kau rencanakan? Kamu pikir aku peduli dengan hidup kamu? Pak Yanto mendecak. Dulu aku juga narik. Kulakukan ritual yang sama. Tapi aku terlalu tua untuk melanjutkan. Jadi aku butuh penerus, seseorang yang rakus,
mudah dimanipulasi, seperti kamu. Dunia Dharma terasa jatuh. Tapi, kenapa keluargaku ikut terseret? Kendaraan rakus harus makan. Bukan cuma penumpang. Ia butuh ikatan darah pemiliknya. Nada Pak Yanto sedingin maut. Kain hitam di dalam angkot tiba-tiba bergerak, merayap ke dinding, mencari jalan keluar. Dharma melangkah mundur ngeri. Aku mau keluar dari ini, gumam Dharma hampir menangis. Pak Yanto mendekat, mencengkeram kerah baju Dharma. Tidak ada keluar sebelum ongkos akhir dibayar penuh. Kamu sudah mengantar 8 jiwa. Targetnya 15. Kalau kamu berhenti sekarang, ia menatap tajam ke arah Dharma. Si kecil itu akan jadi santapan pertama. Naya, Dharma terhuyung. Pak Yanto mendorongnya menjauh. Terima nasibmu. Terus narik. Dan jangan coba-coba memberontak. Kau hanya wadah, bukan pemilik. Kain hitam merambat keluar dari pintu angkot, seperti lidah hitam yang mencicipi udara malam. Dharma menatapnya. Dendam dan takut bercampur jadi satu. Kau pikir aku akan nurut selamanya? Dharma menggertakkan giginya. Pak Yanto tersenyum mengejek. Memutus ritual? Silakan coba. Ia meludahkan kata-kata itu. Tapi sekali saja kau gagal, angkot itu akan mengambil sesuatu yang lebih berharga dari uang. Dharma berbalik, ia masuk ke dalam angkot dengan nekat. Ia mencari sumber kekuatan kain itu. Tali pengikat di bawah bangku. Kain itu melilit kencang, seperti urat nadi. Dengan teriakan putus asa, Dharma meraih sebilah cutter yang masih ada di dashboard. Ia mengayunkan pisau ke arah lilitan kain hitam. Brek! Gelombang udara hitam pekat menyembur dari bangku. Mesin angkot meraung sendiri, lampu depan menyala tanpa sentuhan. Kaca-kaca bergetar. Suara jeritan seperti datang dari puluhan tenggorokan memenuhi kabin. Dharma terlempar keluar, punggungnya menghantam tanah. Penglihatannya berputar. Pak Yanto tidak bergerak panik. Ia justru mengamati Dharma jatuh sambil tersenyum puas. Sudah kubilang. Ia mendekat perlahan, menatap Dharma dari atas. Kamu tidak bisa memutus apa yang sudah kamu mulai. Angkot itu melaju sedikit, tanpa sopir, seakan ingin memastikan Dharma tetap berada di jalurnya. Kain hitam kini menggantung seperti mulut besar siap menelan. Pak Yanto berbisik pelan di telinga Dharma. Besok pagi, kamu narik lagi. Dharma bangkit dengan sisa tenaga, tubuh gemetar ketakutan. Angkot itu berdiri di belakangnya seperti predator yang menunggu. Ia tahu satu hal. Ia gagal memutus ritual. Dan kini, angkot itu lebih lapar dari sebelumnya. Sementara Pak Yanto sudah tidak lagi jadi pembimbingnya, melainkan penjaga kegelapan yang memastikan Dharma tidak bisa kabur. Dharma menatap ke kejauhan, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Angin membawa bisikan samar dari dalam kabin. 15, bayar ongkos akhir. Dan Dharma sadar, permainan baru saja berubah menjadi neraka yang sebenarnya. Pagi itu, kota seperti berjalan normal. Tapi bagi Dharma, setiap sudut jalan tampak seperti bayang-bayang jerat yang siap menelannya hidup-hidup. Ia duduk di bangku sopir, tangan melekat pada setir yang dingin, seperti memegang tubuh reptil yang hendak menggigit kapan saja. Angkot itu menyala sendiri. Mesin bergetar seperti dada makhluk yang bernapas. Dan di belakang, bangku-bangku yang dulu kosong kini penuh. Tubuh-tubuh pucat itu duduk rapat. Wajah-wajah mereka kaku, mata kosong memandang lurus ke depan. Mereka adalah semua korban yang menghilang. Kini mereka kembali, bukan sebagai manusia, tapi penumpang tetap. Dharma mencuri pandang lewat kaca spion. Salah satu dari mereka, lelaki parubaya berjaket coklat yang dulu sering naik saat larut, duduk tepat di kursi belakangnya. Kepalanya miring, lehernya memar bekas cekikan atau seretan. Ia tidak berkedip. Lalu terdengar suara, bukan bisikan lagi. Bayar, ongkos, akhir.
Suara itu serempak. Dari setiap mulut yang tidak bergerak. Dharma memejamkan mata, giginya menggertak. Kalian mau apa dariku? Aku tidak mau lagi narik kalian. Tubuh-tubuh itu perlahan menoleh bersamaan ke arahnya, dengan gerakan patah seperti boneka rusak. Mata mereka kini hidup, menyorotkan kekosongan ganas, kelaparan. 15. 15. 15. Suara mereka mengguncang kaca jendela. Dharma menutup telinganya, tapi suara itu justru menggema dari dalam kepalanya. Angkot melaju tanpa peduli Dharma ingin bergerak atau tidak. Rem tidak berfungsi. Setir hanya formalitas. Dharma menjadi penumpang di kendaraan miliknya sendiri. Mereka menyusuri jalan familiar, jalan yang sama di mana penumpang-penumpang itu dulu naik, dan tidak pernah turun lagi. Orang-orang di pinggir jalan tidak menyadari betapa mengerikannya isi angkot ini. Seolah hanya Dharma satu-satunya yang mampu melihat, mampu mendengar. Kami menunggu. Jiwa baru. Salah satu arwah mencondongkan tubuhnya ke arah Dharma, bibirnya bergerak perlahan. Nafas mayatnya dingin menusuk telinga Dharma. Kalau kau berhenti, keluargamu yang naik. Darah Dharma membeku. Berengsek kalian, gumamnya, nyaris patah. Arwah itu tersenyum, senyum tanpa bibir yang hanya memperlihatkan gigi hitam penuh darah beku. Angkot berhenti mendadak di sebuah halte dekat pasar. Dharma ingin mematikan mesin, tapi kunci kontak tidak bisa diputar. Seorang perempuan muda dengan seragam kasir melambaikan tangan. Matanya terlihat lelah setelah shift panjang. Ia hanya melihat sebuah angkot kosong yang berhenti di hadapannya. Jangan, Dharma berbisik. Tolong jangan naik. Tapi angkot itu membuka pintu sendiri. Engsel pintu berdecit seperti suara tawa rendah. Bang, ke terminal? Tanya perempuan itu sambil tersenyum kecil. Jangan naik, bentak Dharma. Perempuan itu tersentak. Mundur. Orang-orang sekitar menoleh, mengira Dharma gila. Dharma memukul jendela dari dalam, putus asa. Jangan naik, kau harus lari. Tapi sebelum perempuan itu sempat mundur jauh, sesuatu yang tak terlihat menariknya. Tangannya terangkat sendiri, kakinya melangkah, melawan keinginannya. Wajahnya berubah panik. Apa ini? Tolong. Ada apa? Ia mencoba meraih tiang halte, namun tubuhnya terseret perlahan ke pintu terbuka. Dharma memegangi setir, tubuhnya memberontak. Lepaskan dia. Jangan kau ambil dia. Tetapi para arwah bangkit dari kursi. Mereka meraih tangan perempuan itu bersamaan. Cekrek. Lengan perempuan itu terdengar seperti patah ditarik paksa. Ia berteriak melengking. Penumpang-penumpang agresif itu menyeret tubuhnya masuk dengan gerakan cepat dan brutal. Pintu menutup keras, brak, memutus teriakan sebelum sempat terdengar lebih lama. Kini ada penumpang baru di dalam. Dan jumlah arwah bertambah lagi. Dharma terpaku pada kaca depan, napas memburu. Satu lagi nyawa hilang. Karena dirinya. Karena kerakusan yang dulu ia pikir hanya akan menyelesaikan masalah hidupnya. Perempuan yang baru saja dimangsa itu kini duduk di bangku dekat pintu, kepala tertunduk, rambut menutupi wajah. Lalu perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Mulutnya terkoyak hingga ke pipi, darah menetes pelan. Dengan suara serak yang penuh kebencian dan menyayat telinga, ia ikut bergabung dalam koor para arwah. 15, 15, 15. Dharma ingin menangis, ingin berteriak, ingin melompat keluar dan lari sejauh mungkin. Tapi angkot itu melaju lagi, semakin cepat, semakin lapar. Dan arwah-arwah itu, mereka kini hidup sepenuhnya. Semakin banyak, semakin agresif, semakin menuntut. Dan Dharma tak punya pilihan selain menuruti. Dharma duduk di bangku sopir dengan punggung kaku, seolah tubuhnya menyatu dengan jok yang dingin itu. Bukan lagi pria yang dulu pulang membawa roti untuk anaknya.
Bukan lagi sosok yang panik ketika darah menetes di spion. Kini, ia hanya sebuah perpanjangan dari mesin yang menggeram pelan di bawahnya. Langit kota masih sama. Gedung-gedung masih berdiri, jalanan tetap ramai. Tetapi bagi Dharma, semuanya tercampur dalam warna keabu-abuan. Dunia manusia seperti gambar yang lama-lama memudar. Ia tidak lagi merasakan apapun selain dingin yang menguasai dadanya. Angkot terus melaju. Tidak ada tujuan. Tidak ada jeda. Setiap kali roda berputar, suara di belakangnya menguat, napas tak terlihat dari para arwah yang memenuhi kursi. Dulu Dharma takut kepala mereka menoleh bersamaan. Dulu ia merasa ingin muntah setiap kali melihat mata mereka yang pucat. Kini, ia tak lagi peduli. Teror yang menempel di dagingnya perlahan menyusut menjadi sesuatu yang lain. Penerimaan. Itu bukan lagi kendaraan yang ia kendalikan. Itu bukan lagi rezeki yang ia cari. Itu adalah rumahnya. Lampu-lampu jalan melewati kaca depan seperti kilatan kenangan yang tidak lagi berharga. Dharma mencoba mengingat wajah Sari, suara kecil Naya yang dulu memanggil, "Ayah," sambil memeluk lututnya. Tapi yang muncul hanya suara bisikan lain. Terus menyetir. Pikirannya merayap membeku. Kata keluarga terdengar asing. Ia sulit mengingat alasan kenapa dulu ia berjuang mati-matian. Semua terasa seperti kehidupan orang lain yang pernah ia tonton sebentar, kemudian dilupakan begitu saja. Tangan Dharma mengencang di setir. Buku jarinya putih. Namun bukan karena ketakutan, melainkan karena kepasrahan yang total. Jika ini yang dunia pilihkan untuknya, biarlah begitu. Sebuah halte terlewati. Tidak ada penumpang menunggu. Angkot melaju terus. Sebuah sekolah dasar melewati pandangan. Anak-anak menyeberang bersama guru mereka. Tidak ada rasa rindu yang menyenggol hatinya. Seseorang melambaikan tangan mencoba memanggil angkot. Dharma melihatnya, tapi tidak lagi merasa perlu berhenti. Pintu tetap terkunci. Jika manusia lain naik, mereka tak akan turun lagi. Dan entah kenapa, itu tak salah lagi baginya. Di kaca spion, Dharma melihat wujud-wujud yang dulu menakutkan itu. Arwah-arwah duduk tenang. Tidak lagi menuntut keras. Mereka hanya mengawasinya. Ia mengerti. Selama ia menyetir, mereka diam. Dan diam terasa seperti kedamaian aneh, kedamaian yang tidak lagi ada dalam kehidupan manusia. Dharma menatap spion sekali lagi. Arwah perempuan kasir itu kini condong sedikit, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ada senyum kecil di sudut bibir robeknya. Seolah berkata, "Bagus, kamu akhirnya paham." Dharma memarkir angkot di pinggir jalan hanya sesaat, sekadar menatap jari kelingkingnya yang dulu penuh darah ritual. Bekas luka terlihat samar. Lama-lama luka itu terasa seperti tanda lahir. Seperti bagian dirinya sejak dulu. Ia menyalakan mesin lagi tanpa berpikir panjang. Tidak ada deliberasi dalam benaknya. Menetap di jalan, trayek tanpa akhir. Jalanmu adalah milik kami. Dharma tidak mengiyakan, juga tidak menolak. Itu bukan lagi sebuah tawar-menawar. Itu bukan ancaman. Itu adalah kebenaran baru. Tidak ada titik henti. Tidak ada dompet penumpang. Tidak ada peta kota. Waktu melarut dalam deru mesin dan jalanan yang berkelok. Dharma tidak tahu sudah berapa jam ia menyetir. Mungkin hari sudah berganti malam, atau sebaliknya. Barangkali minggu demi minggu telah dilalui. Ia tidak peduli. Stasiun radio tiba-tiba menyala sendiri. Alunan statis menggaruk telinga. Sesekali terdengar suara berita hilangnya orang-orang. Nama-nama yang tidak lagi memberi reaksi pada Dharma. Ketika sekali lagi mengintip ke kaca spion, tempat itu kini nyaris penuh sesak. Arwah tambahan menjejalkan diri, wajah-wajah baru yang tidak diingat Dharma pernah naik. Tidak ada pertanyaan bagaimana mereka bisa ada di sana. Tidak ada kekhawatiran siapa lagi yang telah lenyap. Satu yang Dharma tahu, mereka adalah bagian dari trayeknya sekarang. Ia mengembus napas pelan.
Tidak ada ketakutan di sana, hanya kehampaan. Kota meredup. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Tapi Dharma tetap memacu angkot itu. Semakin jauh dari rumah, semakin dalam masuk ke rute yang tidak lagi dikenalnya. Entah kapan matahari terbenam. Entah kapan malam mencapai puncaknya. Pada akhirnya, Dharma tidak lagi menandai pergantian waktu. Baginya, perjalanan hanyalah perjalanan. Dan ia akan menyetir selamanya, sampai dunia sepenuhnya dilahap oleh trayek gelap yang kini ia layani. Jalanan tiba-tiba menjadi lebih lengang. Mobil-mobil lain menghilang seolah kota telah tidur sangat dalam. Dharma terus menatap jalan di depannya, tanpa jeda, tanpa emosi. Mesin angkot menggeram dengan nada rendah namun dalam, seperti menahan tawa dari sesuatu yang tak punya wajah. Lampu-lampu kota yang biasanya kuning hangat kini berubah merah pekat. Merah yang tak seperti warna lampu biasa, bukan lampu lalu lintas, bukan lampu rem, tetapi merah yang hidup, menyala seperti daging terbakar. Cahaya itu memantul di kaca depan, menodai pandangan Dharma seperti darah yang menetes dari langit. Arwah-arwah di kursi belakang tidak bersuara kali ini. Mereka hanya duduk tegak, mata mengawasi jalan dengan intensitas yang membuat Dharma merasa ia tidak lagi menjadi sopir, melainkan sekadar kendaraan bagi makhluk-makhluk itu untuk bergerak menuju takdir gelap mereka. Suatu tikungan yang tidak pernah ada sebelumnya muncul di hadapan mereka. Tidak ada rambu, tidak ada rumah, hanya jalan hitam yang melengkung ke arah bawah jembatan tua dengan beton yang berlumut. Angkot berbelok sendiri, ban berdecit sedikit, seolah tanah di bawahnya menikmati sentuhan karet yang lewat. Langit berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Awan-awan hanya diam, melingkar dalam pola yang menyerupai pusaran air hitam. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang seolah memelototi dunia. Hawa di dalam angkot semakin dingin. Setiap hembusan napas Dharma berubah menjadi kabut tipis. Ia tidak gemetar karena takut. Ia gemetar karena tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan dingin dari dunia ini. Dunia manusia semakin menghilang di belakangnya. Pohon-pohon di pinggir jalan muncul tapi bukan pohon biasa. Mereka tidak memiliki daun. Hanya dahan panjang dan bengkok yang bergerak meskipun tidak ada angin. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti tangan-tangan raksasa yang siap meraih kendaraan yang lewat, mengoyak kacanya, dan menyeret semua isi angkot ke dalam kegelapan tanah. Dharma melirik kaca spion. Semua arwah masih duduk. Namun kini mereka tersenyum. Senyum yang lebih jelas dari sebelumnya. Senyum kemenangan. Seolah mereka sudah tahu akhir dari perjalanan panjang ini. Sebuah tawa lirih terdengar, entah dari mana. Lalu tawa lain menyusul, mengecil namun menusuk seperti jarum ke dalam kepala Dharma. Ia menarik napas, tapi udara yang ia hirup bukan udara. Seperti memasukkan asap tebal ke paru-parunya. Jalan mulai bercahaya dari bawah. Tidak seperti lampu jalan, melainkan seperti aspal itu sendiri menyala. Kilatan merah mengalir di permukaan hitam seperti darah panas yang menetes dan mengalir di nadi raksasa. Angkot bertambah cepat. Dharma menekan pedal rem, tetap tidak berfungsi. Kakinya seperti lumpuh terhadap kendali. Setir pun seolah hanya formalitas yang ia genggam untuk mempertahankan tampilannya sebagai sopir. Ia bukan pengemudi lagi, hanya saksi. Sebuah gerbang raksasa terlihat di depan, terbuat dari tiang beton besar yang penuh coretan menyerupai wajah-wajah yang sedang menjerit. Mulut-mulut mereka terbuka, namun suara jeritan tidak terdengar, justru terasa langsung di tulang belakang Dharma. Saat angkot melewati gerbang itu, suara klakson angkot melengking sendiri, panjang dan memekakan. Seperti teriakan lahirnya suatu makhluk baru. Waktu berubah menjadi sesuatu yang tidak jelas. Detik-detik terasa melar, menit seperti menghilang. Dharma tidak tahu apakah ia telah menyetir beberapa jam atau beberapa hari. Hanya kelelahan mental yang mulai memakan perlahan ingatannya. Nama Sari? Ia pernah mengenalnya. Nama Naya? Seperti kenangan fiktif dalam mimpi seseorang. Yang ia tahu,
Ia harus menyetir. Dan terus menyetir. Di kejauhan, Dharma melihat siluet bangunan yang pernah ia tahu. Halte, gedung kecil, warung pinggir jalan. Tetapi semua tampak seperti versi rusak dari dunia lamanya. Kaca pecah, papan reklame terbalik, suara logam bergesekan melayang di udara seperti jeritan yang tak punya arah. Para arwah bergerak bersamaan, perlahan berdiri dari kursi masing-masing. Punggung mereka mendesis seperti tulang yang baru dipaksa memanjang. Mereka mendekat ke kursi depan. Dharma tetap menatap lurus. Ia tidak ingin tahu apa yang mereka lakukan. Tapi dari ujung matanya, ia melihat kulit mereka mulai mengelupas, memperlihatkan lapisan hitam yang berdenyut di bawahnya. Seorang arwah dengan wajah rusak yang dulu duduk di pojok membuka mulutnya, menunjukkan lubang gelap yang dalam, seperti tidak ada akhir di sana. Suaranya keluar sebagai dentuman rendah. Perjalanan belum selesai. Kata-kata itu menggema di seluruh kabin. Jendela bergetar. Lampu merah pekat di langit meredup lalu menyala lebih kuat. Dan angkot terus melaju, semakin jauh dari dunia manusia, menuju tujuan yang bahkan Dharma tidak ingin ketahui. Namun kini, ia tidak lagi memiliki kehendak untuk menolak. Perjalanan ini belum selesai. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa berhenti. Malam tampak lebih padat dari biasanya. Bukan karena awan atau kabut, tetapi karena kegelapan seolah memiliki wujud sendiri, mengisi setiap celah udara, menelan cahaya yang mencoba menerobosnya. Di tengah gelap itu, sebuah angkot merah marun melaju pelan, berderit dengan bunyi logam kelelahan. Lampu depannya yang kusam memantul samar pada aspal yang tampak seperti kulit makhluk mati. Dingin, pecah-pecah, dan seolah bernapas. Dharma masih di balik kemudi. Tidak ada lagi tubuh manusia yang menua. Tidak ada lagi rasa haus, lapar, atau lelah. Tapi justru ketiadaan itu yang membuatnya terperangkap dalam kekosongan tanpa dinding. Kepalanya bergerak pelan mengikuti arah jalan, mata yang kini berwarna kelabu mengawasi setiap sudut. Tidak ada pikiran mengalir di dalamnya selain satu perintah, terus menyetir. Terkadang ia mencoba mengingat rumah, sang istri, sentuhan hangat kehidupan yang dulu ia tinggalkan demi mencari jalan pintas menuju kekayaan. Tapi ingatan itu seperti film rusak, patah, bergetar, dan tidak pernah selesai. Nama istrinya saja kini terdengar asing. Ia tahu ia pernah mencintai seseorang, tapi rasa itu telah runtuh, menjadi puing yang tak mampu ia sambungkan lagi. Angkot ini, kuburan berjalan, adalah satu-satunya dunia yang tersisa untuknya. Kursi belakang dipenuhi siluet samar penumpang. Wajah mereka tak pernah jelas. Ada yang mulutnya terkunci selamanya terbuka, seperti sedang menjerit tanpa suara. Ada pula yang kepalanya miring tak wajar, seolah sendi lehernya patah sejak lama. Tubuh-tubuh itu seperti bayangan yang dipaksa menjadi manusia kembali. Gagal, menyedihkan, tetapi juga mengancam. Mereka adalah penumpang yang tak pernah turun. Dan Dharma bukan lagi salah satu dari mereka. Ia lebih rendah, atau lebih tinggi, sulit membedakannya. Ia adalah supir mereka. Selamanya. Tidak ada stasiun akhir. Tidak ada halte. Tidak ada terminal. Jalan di depan selalu ada. Tidak peduli seberapa jauh ia melaju, kota seperti memutar dirinya sendiri. Warung-warung tertutup dengan lampu buruk, jembatan tua yang sama, gang sempit yang terus muncul berkali-kali, seperti mimpi buruk yang menolak berubah. Kadang ada manusia asli naik, penumpang sungguhan, masih bernapas. Biasanya mereka pulang larut malam, wajahnya letih, pikirannya kacau. Mereka tidak curiga apapun. Angkot ini tampak seperti angkot biasa, hanya saja lebih sepi, lebih dingin, dan lebih hening. Saat pintu ditutup, dunia luar akan bergeser perlahan. Jalan berubah tanpa mereka sadari. Lampu-lampu kota padam satu persatu, gedung-gedung berganti menjadi bayang-bayang batu hitam, dan langit menjadi daging kelam tanpa bintang. Mereka baru menyadarinya ketika terlalu terlambat. Dharma tidak menoleh.
tidak mencoba menjelaskan. Ia hanya menyetir. Dan ketika teriakan manusia hidup memenuhi ruang angkot, ketika pintu mereka dobrak hingga kaca bergetar, penumpang arwah akan bergerak. Tangan pucat akan meraih bahu. Nafas dingin akan mengecup tengkuk. Dunia manusia akan pecah seperti kertas basah. Lalu sunyi kembali. Dharma hanya mendengar napasnya sendiri, atau sesuatu yang terdengar mirip napas. Ia tidak lagi mempertanyakan kapan semua ini berakhir. Karena jawaban selalu sama, tidak pernah. Malam demi malam ia melintasi perbatasan dua dunia. Perjalanan gelap yang menelan semua harapan akan pulang. Setiap nyawa baru menambah bobot kutukan, membuat angkot terasa semakin penuh meski kursinya tetap itu-itu saja. Pesugihan yang dulu ia pilih, jalan pintas menuju kemewahan, menunjukkan harga sejatinya. Bukan hanya raga dan ruh yang dikorbankan, tetapi semua kemungkinan masa depan. Tidak ada keluarga yang akan menanti. Tidak ada kuburan yang akan menandainya sebagai pernah hidup. Yang tersisa hanyalah jalan, suara mesin, dan tatapan arwah yang kelaparan. Kadang ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Bukan lagi Dharma, melainkan wajah pucat penuh retakan hitam seperti tanah kering. Mata yang tidak memiliki cahaya manusia. Wajah seorang supir yang sudah mati tetapi dipaksa terus bekerja. Mengabdi pada jalur yang tak pernah selesai, demi majikan gelap yang tak pernah muncul tetapi selalu mengawasi. Angin malam menggulung pelan ketika sebuah halte kecil muncul di kejauhan, di sudut kota yang jarang dilalui orang. Lampu kuning redup menyoroti seorang pemuda berdiri sendirian, memeluk jaket tipis untuk menahan dingin. Ia menatap kiri dan kanan dengan gelisah, seperti takut pulang berjalan kaki. Dharma menginjak rem pelan. Angkot berhenti tepat di depan pemuda itu. Pintu terbuka sendiri, menimbulkan derit yang anehnya terdengar seperti bisikan. Pemuda itu ragu, tapi keputusasaannya lebih besar. Ia melangkah naik. Ke pasar timur masih lewat? Tanyanya pelan. Dharma tidak menjawab. Ia hanya menekan gas. Lampu kota menghilang satu persatu saat angkot memasuki jalan lain. Lebih gelap, lebih sunyi, lebih dingin. Pemuda itu memandang keluar jendela, akhirnya menyadari perubahan yang seharusnya mustahil. "Pak?" Suaranya getar. Ini lewat mana? Kok jalannya?" Suara keras menghentikan kata-katanya. Dari kursi belakang, salah satu penumpang arwah bergeser, kepalanya miring hingga menyentuh bahu, matanya memandang lurus ke arah pemuda tersebut. Senja terakhir bagi manusia itu kini menjadi malam abadi. Dharma tetap menatap lurus ke depan saat bisikan dingin memenuhi ruang sempit angkot. Perjalanan belum selesai, dan tidak akan pernah. Di sudut kota lain yang gelap, angkot lain mungkin menunggu. Namun malam ini, Dharma mendapatkan satu penumpang baru. Dan esoknya, masih banyak manusia di dunia nyata. Masih banyak jiwa yang kelelahan. Masih banyak yang ingin pulang cepat. Dan Dharma akan selalu ada di jalanan, memburu mereka. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like videonya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan lanjutan kisah horor pesugihan lainnya setiap hari di channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan hati-hati kalau naik angkot malam-malam.